Buat teman-temanku yang pengen membayar lunas pinjolnya tapi tidak tahu caranya dan berapa bunga tertinggi yang akan dikenakan kepada kalian semua, simak terus video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan juga menjadi paham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Ini saya tampil di perdana dari sekian banyaknya video-video saya di channel ini. Saya tampil perdana tidak menggunakan topi dan kelihatan rambut saya yang sudah digundul, teman-teman ya. Tema kita hari ini adalah cara untuk melunasi hutang pinjol kita di aplikasi legal manapun ya, teman-teman ya. Jadi ada caranya dan berapa juga bunga yang harus kita bayarkan, denda keterlambatan ya. Kalau yang seperti yang kita ketahui dulu itu 100% ya teman-teman, karena semakin ke sini kita itu dikasih keringanan oleh pihak OJK dan harus dipatuhi oleh pihak pinjol legal manapun ya teman-teman ya. Ini sebetulnya awalnya ada pertanyaan dari saudara kita ya teman-temanku semua ya, yang beliau ini mempunyai keinginan atau mungkin terbesit di kepala beliau pengen dan ingin membayar hutang pinjol beliau, karena beliau selalu kepikiran terus karena hutang ya teman-teman. Jadi beliau ini bertanya bahwasanya, Bang, berapa kira-kira yang saya harus bayar? Saya tuh hutang di aplikasi kredit pintar itu 3 juta, 3 kali ansuran. Sekali ansuran itu 1.200.000 ya, baru sekali dibayar. Jadi sisanya itu kurang lebih 2 jutaan lebih lah ya teman-temanku. Nah, sementara dari pihak kredit pintarnya itu memberikannya denda keterlambatannya itu 100%. Nah, seperti yang barusan saya sebutkan, untuk aturan terbaru itu cuma 50%. Jadi kalau hutang kita ini 2 juta, berarti kita harus membayarnya cuma sekitar 3 juta ya. Jadi dari dari pokoknya itu cuma boleh 50%. Kalian bisa lihat ya teman-temanku semua di layar kita semua ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada dari kredit pintar ya, promo keringanan terbatas hanya minggu ini. Jangan dipercaya ya, kalau promo-promo itu sebetulnya itu berlaku seterusnya dan seterusnya sampai kalian mau bayar teman-temanku ya. Nama di sini sudah beliaunya sudah hapus sendiri namanya. Biasanya juga kalau saya yang tampilkan juga saya hapus namanya demi menjaga privasi seseorang ya. Keterlambatan 86 hari, total tagihan 4.294.719 ya, 4 juta lebih lah, 4.294 lebih ya. Pokok tagihannya itu cuma 2.100.000 teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mendapati seperti ini teman-temanku, saudara-saudaraku semua, kalian itu pokoknya tidak usah bayar kalau segini besarnya ya teman-temanku ya. Harusnya yang dibayar oleh saudara kita ini cuma kisaran 3.100.000 ya. Ini dari pihak kredit pintarnya ini mengenakan denda 100%. Padahal seperti yang kita ketahui semua bahwasanya OJK itu sudah memberikan keringanan ini dari OJK dan juga dari AFPI teman-temanku semua. Memberikan keringanan ya, denda keterlambatan itu cuma 50% dari nominal pokok hutangnya. Misal pokok hutang kalian itu 1 juta. Jadi yang harus dikembalikan itu cuma 1,5 juta. Itu sudah termasuk bunga dan denda ya. Mau kalian galbainya itu 3 bulan, 1 tahun ya, tetap harus yang dikembalikan cuma segitu aja. Jadi buat kalian semua, kalau selalu mendapatkan WA seperti ini, WhatsApp seperti ini dari oknum-oknum DC pinjol, kalian itu abaikan aja lah. Kalau kayak gini ini sudah mah sudah
bohong ini. Hanya bayar pokok lunas, kami bantu ubah nominalnya langsung di aplikasi Anda. Jadi ini jangan sampai kalian lakukan ya teman-teman, kalian membayar ke ini ya, ke DC Pinjol ini. Kalau saya cerna bahasanya, ini bayarnya ke DC Pinjol, nanti DC Pinjolnya itu akan mengubah apa namanya, nilai hutang kalian di zerokan atau dinolkan ya. Ini sudah tidak masuk di akal teman-teman. Kalau kalian memang mempunyai keinginan untuk membayar hutang pinjol kalian, kalian itu langsung aja masuk ke aplikasi pinjol tersebut. Biasanya ada CS-nya atau via email untuk berkomunikasi. Untuk kredit pintar ini ada CS-nya ya teman-temanku ya. Kalian tinggal klik aja titik 3 itu biasanya di aplikasi apa namanya, kredit pintar Anda, nanti ada pas data Anda itu ada juga itu CS-nya di situ teman-temanku ya. Jadi kalau kesimpulannya di sini teman-temanku, kalian tidak usah bayar. Kalau kalian disuruh membayar baik itu lewat DC ataupun lewat aplikasi, ketika kalian itu mendapati hutang kalian pokok tagihan kalian cuma 2 juta, total tagihannya 4 juta, itu jangan di ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan pokoknya cuma 2 juta kok disuruh bayar 4 juta lebih, itu berarti dikenakan 100% ya. Kalian nggak usah bayar itu. Mau aplikasinya apa, karena sudah ditentukan oleh OJK dan AFPI ya teman-teman, untuk bunga pinjol keterlambatan. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita lambat dendanya itu plus bunga cuman 50% dari nilai pokok hutang kita ya. Jadi tidak usah dibayar apabila lebih daripada itu. Dan juga kalau kalian memang berhasil bernegosiasi baik itu lewat chat ya atau telepon ke CS-nya. Kalau misalkan kalian chat di lewat aplikasi itu, kalian screenshot semua bukti-bukti yang kalian cakapkan atau bincangkan dari pihak aplikasi ya. Kalian screenshot semua perbincangan kalian ya. Kalau misalkan kalian by telepon, kalian rekam ya teman-temanku. Jadi itu nanti kalau misalkan kalian masuk ke daftar hitam SRIK OJK, untuk membersihkan nama kalian, kalian itu kasih bukti bahwasanya kalian itu sudah melakukan pelunasan di aplikasi legal tersebut yang sudah terkoneksi ke SRIK OJK ya. Seperti itu teman-temanku. Jadi jangan sampai tidak ada barang bukti, karena banyak kasusnya teman saya sendiri teman-temanku ya. Mereka itu sudah melunasi dan juga sudah chat langsung ke CS-nya, masih juga hutangnya itu masih ada di aplikasi tersebut. Nah, salahnya teman saya itu tidak ada barang bukti berupa screenshotan atau percakapan mereka pada saat negosiasi. Makanya saya ingatkan buat saudara-saudaraku semua yang mempunyai keinginan membayar di aplikasi pinjol kalian yang legal, itu usahakan kalian men-screenshot ya teman-teman, atau direkam kalau kalian itu bercakap ya. Kalau sambil ngobrol, nelpon ya, kalian rekam ya teman-temanku, biar ada barang buktinya. Dan mereka juga tidak bisa mengelak. Ada kalau kita misalkan kita mengklaim ke OJK bahwasanya kita itu sudah membayar, tapi belum dilaporkan ke OJK bahwasanya kita sudah membayar, kita sendirilah yang melaporkannya, biar juga nanti pihak pinjolnya juga dapat teguran juga dari OJK ya teman-temanku. Nah, itu semoga video saya ini menjawab ya teman-teman buat saudaraku yang bertanya melalui WhatsApp pribadi saya, dan juga ada bertanya lewat komentar di channel ini. Nah, jadi itu tadi teman-temanku ya, bunga denda ya, berapa bunganya, dendanya itu sudah di akumulasi semua, itu segitu aja ya teman-temanku, 50% dari nilai pokok pinjaman kita. Jadi kalau ada yang di antara saudara-saudaraku semua yang diminta lebih, gak usah dibayar aja ya. Kalian tetaplah ngotot, itu pun kalau kalian mempunyai keinginan untuk membayar dan sudah memiliki uang lebih dan sudah mencukupi yang di rumah ya. Usahakan cukupi dulu yang di rumah, baru berpikir untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian. Bagi yang nggak mau bayar juga nggak masalah, itu hak kalian semua. Tapi saya sarankan kalau misalkan kalau kalian sudah memiliki rezeki lebih,
dan yang di rumah sudah cukup dan pengen membayar, monggo ya teman-temanku. Karena ya memang benar, buat kita yang umat Islam ya, kalau misalkan kita mati membawa utang itu ya teman-teman, itu nanti berat pertanggungjawabannya, maupun itu hutang pinjol ya. Kalau mau tahu lebih jelasnya masalah hutang piutang menurut agama, kalian bisa tanyakan ke ustadz-ustadz, karena sebetulnya itu bukan ranah saya, tapi setahu saya seperti itu. Kalau misalkan saya salah, silahkan kalian koreksi ya teman-teman. Saya senang kalau dikoreksi sama teman-temanku. Jadi saya menambah ilmu lagi ya. Jadi jangan apa namanya merasa baper kalau dikritik orang. Kritik itu yang penting, kritik itu membangun, sebetulnya ilmu yang diberikan kita ke orang tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu tadi, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Silahkan ya share ke grup-grup kalian biar saudara-saudara lainnya yang terjerat pinjol itu juga tahu ya gimana syarat-syaratnya dan bunganya itu seperti apa yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK dan AFPI, teman-temanku semuanya. Jadi dan jangan lupa juga untuk mensupport saya ya dengan cara subscribe channel ini, dan kalian nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Nah, dari saya itu aja teman-temanku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.